Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3161 Kemunduran Keluarga Dewa Racun. Zhao Yue perlahan menceritakan apa yang terjadi pada saat itu, kemudian, pemilik keluarga Dewa Racun berpikir bahwa metode ini sepertinya bagus, jadi pada saat itu, para murid dari keluarga Dewa Racun membantai suku dan prajurit di tanah Nanzu, dan membawa orang-orang cerdas kembali ke keluarga Dewa Racun untuk disegel. Pria ini adalah penguasa generasi kedua dari keluarga Dewa Racun. Oleh karena itu, jenius yang disegel olehnya dengan teknik pendinginan es disebut murid generasi ketiga di generasi selanjutnya. Tuan Sujiang, apa yang saya katakan indah dan salah? Zhao Yue memandang Sujiang dan berkata. Sujiang mengertakkan gigi dan memandang Zhao Yue dengan acuh tak acuh. Likis berkata dengan tidak percaya, jika cerita Zhao Yue benar, bukankah semua murid generasi ketiga kita memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan keluarga Dewa Racun? Sanlei memandang Sujiang dan bertanya, apakah ini benar, leluhur Sujiang? Ini adalah asal mula murid generasi ketiga. Raung Sujiang. Zhao Yue terkekeh, saya tahu keluarga Dewa Racun akan menyangkalnya, dan saya tidak punya cukup bukti bagi Anda untuk mengakuinya. Tapi aku masih ingin berterima kasih kepada keluarga Dewa Racun karena telah meninggalkan kota undangan bulan. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan menemukan rahasia ini seumur hidupku. Zhao Yue berkata sambil tersenyum pahit. Kalau tebakanku benar, masih banyak bayi yang tersegel di lantai 108 Gua Wandu. Selain rahasianya, Zhao Su tidak punya hak untuk mengetahui apapun kecuali tetangga Sanlei yang kelelahan ini, nenek moyang Sujiang, apakah ini benar? Li Qishi berkata dengan tidak percaya, tidak heran ketika saya bertanya di mana keluarga orang tua saya, tuan saya selalu mengatakan bahwa saya yatim piatu. Awalnya, keluarga saya telah dibantai oleh keluarga Dewa Racun. Baiking bertanya, leluhur Sujiang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Saya tidak percaya saudari Zhao Yue mempertaruhkan nyawanya untuk muncul di sini hanya untuk mengatakan sesuatu yang tidak diketahui sama sekali. Maka hanya ada satu kemungkinan. Apa yang dia katakan itu benar. Sanlei meraung, Sujiang, kamu bicara. Ditanya oleh Sanlei, Baiking dan Li berciuman. Sujiang tampak marah, melihat ke arah tiga orang yang berteriak, ya, apa yang dikatakan Zhao Yue benar. Klik. Setelah mendengar jawaban Sujiang, ciuman Sanlei, Baiking dan Li hampir jatuh ke tanah. Sanlei, Baiking dan Li Qishi, bagaimana keluarga Dewa Racun memperlakukanmu selama bertahun-tahun? Tidakkah kamu menghitungnya dalam hatimu? Apakah keluarga Dewa Racun pernah menganiaya atau melecehkanmu? Sujiang berkata dengan sungguh-sungguh. Tiga musik, putih hijau, dari Kis tiga orang tersenyum pahit, menggelengkan kepala dan berkata. Sekarang, Sanlei adalah orang pertama yang berbalik dan pergi. Dia berjalan keluar gunung dalam diam dan menghilang. Sanlei, muridku. 5 tetua keluarga Dewa Racun berteriak kesakitan di punggung Sanlei. Sanlei tidak memperhatikannya. Dia meninggalkan keluarga Dewa Racun. Kemudian, ciuman Baiking dan Li juga berbalik. Putih hijau. Tinggalkan ciuman itu. Teriak para tetua keluarga Dewa Racun. Namun mereka tetap tidak merespon, berbalik. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan Baiking sedikit bingung. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka mendapati bahwa keluarga yang mereka besarkan adalah musuh yang memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan mereka. Apakah Anda ingin mereka menghunus pedang dan bertarung dengan keluarga Dewa Racun sekarang? Bahkan Zhao Yue, yang mengetahui kebenaran masalah ini, butuh waktu lama untuk menerimanya, jadi dia melanjutkan jalan balas dendam. Melihat kepergian ketiga orang itu, Sujiang tidak tahan menunjukkan warna kesakitan. Pada saat itu, Sujiang mengangkat kepalanya, menatap Zhao Yue, dan berkata dengan suara dingin, sekarang kamu puas.
Zhao Yue berkata dengan dingin, saya tahu bahwa tidak mungkin menghancurkan keluarga Dewa Racun hari ini, tapi saya sangat senang melihat keluarga Dewa Racun hancur seperti ini. Keluarga Dewa Racun menyerahkan semua anak di Gua Wandu lapisan 108. Aku bisa berbalik dan segera pergi. Zhao Yue berkata dengan dingin. Su Jiang berkata dengan dingin, jika tidak. Zhao Yue memandang Su Jiang dengan dingin. Orang tua itu menghela nafas saat ini, Su Jiang, berikan anak-anak itu kepada Zhao Yue. Bagaimanapun, ini adalah sebab dan akibat dari keluarga Dewa Racunmu. Mendengar kata-kata Guzu, Su Jiang bertanya dengan getir, Tuan Guzhou, jika keluarga Dewa Racun saya bersedia menyerahkan anak-anak ini, mungkinkah keluarga Dewa Racun saya dapat bertahan hari ini? Anak-anak, saya jamin tidak ada muridmu yang akan mati di keluarga Dewa Racun hari ini, kata lelaki tua itu. Setelah hening lama, Su Jiang menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Yuru, pergi dan keluarkan anak-anak itu. Zhao Yue berkata pada saat ini, 10.000 tahun yang lalu, ketika saya meninggalkan keluarga Dewa Racun, saya menyelidiki bahwa seharusnya ada lebih dari 300 anak di lapisan 108 Gua Wandu. Bahkan jika keluarga Dewa Racun telah memecahkan masalah pendinginan es. Dari 100 anak dalam 10.000 tahun, seharusnya ada lebih dari 200. Semoga keluarga Dewa Racun, jangan menipuku. Su Jiang memandang Zhao Yue dengan dingin, tanpa ekspresi. Pada saat itu, Yuru berjalan ke dalam gua 10.000 racun, sampai ke 108 lantai. Setelah setengah suara, Yuru menyeret 209 keping es dan berjalan keluar dari 10.000 gua racun. Di antara es batu, seorang anak disegel. Ada yang masih bayi, ada pula yang baru berusia 1 atau 2 tahun. Binatang. Kamu meracuni keluarga dewa adalah binatang yang nyata. Di sekitar seni bela diri, telah meraung. Deng Yuchun, dari Nanzu Senmen, terkekeh, keluarga dewa racun Anda telah mengatakan bahwa Nanzu Senmen saya adalah sisa-sisa kejahatan. Tapi sekarang, dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan, aku merasa Nanzuku terlalu terbuka dan terbuka. Suara dingin dari jalan kuno itu berkata, apa perbedaan antara perilaku keluarga dewa racun dan hewan? Akademi Dongsu saya disebut sebagai kekuatan super di tanah kuno bersama Anda. Sayang sekali. Kata-kata dingin di sekelilingnya datang seketika. Seperti yang mereka katakan, perilaku keluarga dewa racun tidak berbeda dengan perilaku hewan. Yuru memberikan semua es itu kepada Zhao Yue. Su Jiang meraung pada saat itu, apakah kamu puas sekarang? Jika kamu puas, silakan tinggalkan Gunung Wandu. Keluarga dewa racunku tidak mau menerima orang luar. Jika kamu berani memaksaku lagi, bahkan jika itu adalah harga kehancuran keluarga dewa racun, aku akan melepaskan ikan yin dan yang untuk mati bersamamu. Su Jiang meraung. Zhao Yue berkata dengan dingin, selamat tinggal. Tapi aku akan kembali lagi. Keluarga dewa racun pasti akan hancur di tanganku. Bab 3162 biarkan dia pergi. Zhao Yue berbalik dengan es. Su Jiang mengangkat matanya saat ini dan berkata dengan dingin, Zhao Yue. Lin Bai. Kalian berdua ingat, hari ini keluarga dewa racun menderita kolera. Keluarga dewa racunku tidak akan menyerah, cepat atau lambat, keluarga dewa racunku akan membuatmu membayar mahal. Zhao Yue berencana untuk pergi bersama prajurit dari Sekte Iblis Dongzu. Pada saat ini, Ning dan Yin Jiuling tiba-tiba muncul di depan Zhao Yue. Zhao Yue terkekeh, apa? Kamu ingin memukulku? Kamu tidak bisa pergi sekarang, kata Anin. Zhao Yue berkata, apa yang kamu inginkan? Bunuh aku. Tidakkah menurutmu Lin Bai memiliki kekuatan untuk membunuh saya? Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena dia tahu bahwa begitu aku mati, roh kamu Suksin juga akan hancur. Zhao Yue memandang Yin Jiuling dan An Ning. Pada saat ini, Lin Bai, yang terluka parah,
membuka mulutnya dan berteriak, "Aning, Yin Jiuling, lepaskan dia." Roh Ning dan Yin 9 mendengar kata-kata Lin Bai, dan dia mundur beberapa langkah dan memberi jalan. Setelah melihat Lin Bai dengan tatapan khawatir di sudut mata Zhao Yue, dia membawa pergi murid-murid Sekte Iblis. Pada saat Zhao Yue pergi, Lin Bai mendesis dan berkata, "Zhao Yue." Zhao Yue berhenti dan mendengarkan suara Lin Bai. Lin Bai pucat dan galak, dan berkata dengan suara dingin, "Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Jika 1 tahun kemudian, Ye Suxin belum kembali ke sisiku, aku akan membunuhmu." Ketika Zhao Yue mendengar ini, dia menutup matanya dengan sedih, dan mulutnya tersenyum pahit. Dia berkata sambil tersenyum, "Bagus. Lin Bai, kamu Suxin akan kembali setelah 1 tahun." Dengan itu, Zhao Yue berbalik untuk pergi. Zhao Yue pergi, dan prajurit dari Sekte Iblis itu pergi. Heitian Laozu berkata pada saat itu, "Lin Bai Xiaoyou, sepertinya perang hari ini, kamu sepertinya tidak punya niat untuk melanjutkan. Maka transaksi antara Anda dan saya adalah yang pertama. Saya harap Lin Bai dapat mengajukan persyaratan lain sesegera mungkin." Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ketika Anda kembali ke Labu Hijau, saya akan mengirim seseorang untuk mengirim Anda kembali ke sungai penguburan mayat." Aku akan pergi," kata Yin Jiuling. Lin Bai mengangguk sedikit. Segera, air sungai dari sungai mayat itu terlibat dalam labu hijau, dan Lin Bai memberikan labu hijau itu kepada Yin Jiuling. Guci datang dan berkata dengan suara rendah, "Lin Zun, kamu terluka parah. Sekarang Anda membutuhkan tempat untuk memulihkan diri. Pergilah ke suku Daogu saya." Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, "Permisi. Ayo, mulai bonekanya, kembali ke suku Daogu." Segera para pejuang suku Daogu bersama Lin Bai dan yang lainnya meninggalkan Gunung Wandu. Tapi Li Jis tidak mengikuti Lin Bai, melainkan pergi ke sisi jalan kuno. Adapun yang lainnya, Lan Ling, Feng Lingzi, Lan Yuxin dan lainnya semuanya pergi ke suku Daogu. Menyaksikan Lin Bai pergi bersama anak buah dan kudanya. Wajah Su Jiang sedikit lebih baik, segera melihat ke jalan kuno dan Deng Yuchun berkata, "Nansu Senmen, istana sekolah Dongzu, apakah kamu masih ingin bertarung?" Dengan kilatan matanya, dia menatap Li Jis dan berkata sambil terkekeh, "Baru saja saya secara khusus memeriksa luka Li Jis dan menemukan bahwa itu hanyalah luka kulit. Meracuni keluarga dewa. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Di masa depan, Akademi Dongsu akan mengirimkan hadiah kepada keluarga Dewa Racun, yang merupakan permintaan maaf." Jalan kuno berkata kepada Su Jiang. Su Jiang mencibir dan berkata, "Yah, Akademi Dongsu mengatakan itu salah paham, itu salah paham." Jalan lama itu tersenyum, "Kalau begitu, selamat tinggal istana sekolah Dongsuku." Segera, jalan kuno meninggalkan Gunung Wandu dengan seni bela diri Akademi Dongsu. Kalau begitu gerbang Dewa Nansuku akan mengucapkan selamat tinggal. Melihat situasinya tidak tepat, Deng Yuchun segera mundur dari keluarga Dewa Racun bersama para prajurit Nansu Senmen. Setelah kepergian Akademi Dongsu, Sungai Pemakaman, suku Daogu, Nansu Senmen, Lin Bai, Zhao Yue dan lainnya, Gunung Wandu kembali tenang. Berdiri di tebing Wuregret, Su Jiang mendongak dan melihat bahwa seluruh pegunungan berantakan, dengan banyak mayat dan puing-puing di tanah, darah mengalir ke sungai, dan tulang-tulang menumpuk seperti gunung. Sebagian besar mayat di Gunung Wandu adalah murid dari keluarga Dewa Racun. Melihat pemandangan ini, Su Jiang menutup matanya dengan kesakitan dan berkata dengan suara rendah, "Yuru, suruh seseorang untuk membersihkannya. Saya lelah." Selama periode ini, keluarga Dewa Racun menutup gerbang gunung, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Su Jiang menutup matanya, berbalik dan berjalan ke dalam 10.000 gua racun. Yin Jiuling mengirim labu hijau ke sungai tempat jenazah dikuburkan. Lin Bai dan yang lainnya kembali ke suku Daogu untuk memulihkan diri.
Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Lin Bai datang ke suku Daogu selama setengah bulan, dan dia telah menjalani penyembuhan dalam pengasingan. Setelah setengah bulan, cederanya sudah setengah pulih. Lin Bai, apakah kamu sudah bangun? Lan Yuxin berteriak di pintu luar. Terima kasih banyak, kata Lin Bai. Hati Giok Biru bertanya, terima kasih apa? Lin Bai berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak ketika kamu berada di keluarga Dewa Racun. Terima kasih banyak telah menjagaku selama ini. Hati batu Giok Biru yang cantik berwajah merah, dan kepalanya rendah berkata, ayahku dan putra sulung angin, masih ada sesepuh Guzhou, silakan pergi. Dengan baik. Lin Bai sedikit mengangguk. Lan Yuxin membawa Lin Bai ke gunung. Lin Bai mendongak dari jauh dan melihat 3 sosok berdiri di atas gunung. Di kaki gunung, Lin Bai melihat Zhang Jianxing dan Du Guyun. Lin Bai berjalan mendekat sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Kakak Zhang, kakak awan kesepian. Zhang Jianxing menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyangka bahwa dalam beberapa tahun yang singkat, Anda telah tumbuh sedemikian rupa. Guru benar. Kesenjangan antara Anda dan saya semakin besar. Tidak senang bertemu denganmu untuk waktu yang lama. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saudara Zhang mengikuti sesepuh Guzu, dan budidayanya meningkat. Zhang Jianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk berjalan di benua kuno. Jika tidak, saya akan menjadi pengamat yang waspada. Lin Bai, aku akan meminta tuanku segera pergi. Aku akan melakukan perjalanan di tanah kuno. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bermain. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya harap kamu tidak terlalu lemah. Zhang Jianxing dengan tegas berkata, tentu, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan keturunan pedang iblis. Kemudian, Lin Bai melihat ke arah Du Guyun lagi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Du Guyun, sepertinya kita sudah lama tidak bertemu. Saya mendengar Moking berkata bahwa Anda sepertinya adalah murid pedang. Keluarga dewa, tapi terakhir kali aku pergi ke keluarga dewa pedang, sepertinya aku juga tidak melihatmu. Sambil tersenyum, Du Guyun mengenang masa-masanya di punggung Bukit Ajaib. Bab 3163 Makam Para Dewa. Dengan tatapan kenangan di matanya, Du Guyun berkata sambil tersenyum, saya memang seorang pejuang dari keluarga Dewa Pedang, tapi saya juga murid lelaki tua Guzu. Oh. Lin Bai terkejut karena Du Guyun dan lelaki tua Guzu masih memiliki hubungan ini. Du Guyun terkekeh, dengan kata lain, Zhang Jianxing seharusnya menjadi adik laki-lakiku. Setelah saya meninggalkan Gunung Ajaib, saya awalnya bermaksud untuk kembali ke keluarga Dewa Pedang. Dalam perjalanan, saya dibawa menemui guru oleh adik laki-laki saya. Sejak itu, guru meminta saya untuk mengikutinya sepanjang waktu. Ngomong-ngomong, Lin Bai, ini mungkin terakhir kalinya aku melihatmu di tanah kuno. Lin Bai memandang Du Guyun dengan heran dan bertanya, kamu mau pergi? Du Guyun menganggukkan kepalanya dan berkata, guru telah mengatur agar saya pergi ke suatu tempat di mana saya bisa mencapai alam Tao lebih cepat. Lin Bai tiba-tiba mengangguk. Mengenai di mana tempatnya, dia tidak banyak bertanya. Inilah keuntungan memiliki master yang kuat. Dengan keberadaan lelaki tua Guzu, mereka secara alami mengetahui semua rahasia tanah kuno, dan juga tahu di mana mereka dapat menerobos Platycodon grandiflorum di dunia kuno dengan tercepat. Du Guyun berkata, senang bertemu denganmu sebelum kamu meninggalkan tanah kuno. Aku benar-benar tidak merindukanmu. Ketika aku berada di Gunung Ajaib, aku tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Sekarang, kamu telah memberi kami terlalu banyak kejutan. Silakan, Tuan. Mereka menunggumu di puncak gunung. Lin Bai memberi hormat kepada Zhang Jianxing dan Du Guyun dengan tinjunya, lalu dia berjalan ke gunung. Jingling dan orang tuanya sedang duduk di tepi tebing. Ini dia.
Orang tua itu tidak menoleh ke belakang dan berkata. Segera, Lanling dan Feng Lingzi kembali menatap Lin Bai dan mengangguk sedikit. Lin Bai melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat guru Guzu, Lanling, dan Feng Lingzi. Lanling dan Feng Lingzi tidak berbicara. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri dari tanah, berbalik, memandang Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum, tahukah kamu berapa banyak masalah yang telah kamu buat sendiri? Lin Bai mengerutkan kening pada orang tua itu. Orang tua itu berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Dewa Racun sesederhana yang Anda lihat sekarang? Jika keluarga Dewa Racun hanya memiliki sedikit kekuatan, apakah menurut Anda mereka benar-benar dapat berdiri di tanah kuno selama ratusan tahun? Ribuan tahun tanpa jatuh. Lin Bai memandang lelaki tua itu seperti biasa. Orang tua itu menghela nafas, Lin Bai, kamu masih tahu terlalu sedikit tentang tanah kuno. Ketidaktahuanmu juga yang membuatmu membuat bencana besar. Tentu saja. Sudah kubilang, jika aku tidak datang tepat waktu, aku akan mencegahmu menghancurkan keluarga Dewa Racun. Jika tidak, begitu kamu benar-benar menghancurkan keluarga Dewa Racun, diperkirakan tidak hanya kamu yang akan menderita, tetapi ribuan makhluk di Dongzu juga akan dirusak oleh keluarga Dewa Racun. Orang tua dari perahu yang kesepian itu membawa tangannya di punggung dan berkata dengan lemah. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, saya secara alami memahami bahwa tidak mungkin menghancurkan keluarga Dewa Racun. Mereka pasti memiliki orang kuat lainnya. Orang tua Guzu menganggukkan kepalanya dan berkata, memang, sebagian besar anggota kuat dari keluarga Dewa Racun tidak berada di tanah kuno, tetapi di tempat lain. Lin Bai mengerutkan kening pada lelaki tua itu dan bertanya, di mana itu? Orang tua itu berkata, makam Tuhan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat apa itu? Orang tua itu berkata dengan lemah, itu adalah dunia tandus di luar tanah kuno yang kosong. Dahulu kala, dunia ini juga merupakan dunia reproduksi manusia. Tetapi kemudian, beberapa dunia besar di sekitarnya menemukan bahwa ada sebuah makam misterius. Konon ada harta ajaib di dalam makam tersebut, bahkan dunia roh pun tergerak olehnya. Kemudian, para pejuang di bagian dunia itu secara bertahap dimusnahkan, dan terjadilah medan perang di mana lusinan prajurit dari dunia besar bersaing untuk mendapatkan harta rahasia. Di sini, kami menyebutnya makam dewa. Ukuran makam dewa itu seukuran 3 benua kuno. Hingga saat ini, kami belum mengetahui di mana letak makam dewa pada hari itu. Mungkin ada yang menemukannya, tapi mereka belum mengatakannya. Mungkin kita belum menemukannya. Sekarang, di makam para dewa dan di aliansi kuno, ada banyak leluhur keluarga dewa beracun. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ada lebih dari 100 leluhur keluarga dewa racun dalam aliansi kuno di makam dewa surga, dan hampir semuanya telah mencapai alam Tao. Jika kamu benar-benar menghancurkan keluarga dewa racun, menurutmu apa yang akan terjadi pada keluarga dewa racun yang kuat di makam Tuhan begitu mereka kembali ke tanah kuno? Orang tua itu bertanya pada Lin Bai. Lin Bai tertegun, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai mendengar tentang tempat ini. Di makam Dewa Surga, di antara prajurit aliansi di dunia kuno, ada ratusan orang kuat di keluarga Dewa Racun, dan pada dasarnya semuanya telah mencapai wilayah Tao. Jika Bai Wei Daojing memasuki tanah kuno, itu mungkin akan memicu badai di benua kuno. Lanling melihat mata Lin Bai yang tercengang saat ini, dan menambahkan dengan lemah, Lin Bai, ini adalah rahasia di tanah kuno Guanman. Secara umum, hanya mereka yang kuat di alam kuasi Daois dalam kekuatan super yang memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Faktanya, bukan hanya keluarga Dewa Racun, tapi juga Akademi Dongsu kami. Ada banyak leluhur di makam Tianshen yang menjelajahi harta rahasia. Saat ini, kekuatan super yang dapat Anda lihat di tanah kuno, seperti keluarga Dewa Pedang, keluarga Dewa Racun,
istana sekolah Dongsu, kuil Buddha, kerajaan suci pusat, dan sebagainya, semuanya ada di makam Dewa Langit. Itu juga karena kekuatan super ini akan ada selamanya di benua kuno. Karena begitu keberadaan tingkat leluhur kembali dari makam dewa, pola di tanah kuno akan berubah. Biru, kata Ling ringan. Lin Bai mengangguk tiba-tiba. Lan Ling berkata, tapi kamu tidak perlu panik. Sangat mudah untuk masuk ke dalam makam dewa, tetapi sulit untuk keluar. Kalau tidak akan ada begitu banyak penganut Tao yang kuat yang terperangkap di makam dewa dan tidak bisa maju atau mundur. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mungkin untuk masuk, bukan keluar, makam dewa? Lan Ling mengangguk kepala dan berkata, Anda dapat memahami bahwa secara umum, para pejuang yang pergi ke makam Tianshan semuanya berada di ranah memenangkan tripod. Zhou Yuan sudah dekat, tapi mereka tidak bisa menerobos. Mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki makam Tuhan, mencari peluang untuk menerobos, dan melangkah ke alam Tao, untuk meningkatkan kelangsungan hidup Zhou Yuan. Oleh karena itu, nenek moyang keluarga Dewa Racun harus pergi ke sana. Makam Tuhan untuk melindungi kehidupan mereka. Misalnya, Su Jiang, misalnya, baru saja menerobos bidang Taoisme. Dia masih sangat kaya di Zhou Yuan, jadi dia tidak terburu-buru pergi ke makam dewa. Tetapi jika dalam beberapa ratus tahun terakhir, Su Jiang Zhou Yuan lewat sedikit, dan dia masih tidak bisa menghancurkannya melalui tingkat yang lebih tinggi. Jika dia ingin terus hidup, hanya ada satu cara untuk pergi, yaitu pergi ke makam Tuhan, yang sepertinya menemukan peluang. Tetapi masuk ke dalam makam Tuhan itu mudah, tetapi sulit untuk keluar. Itu. Bab 3164, memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya. Sangat mudah untuk keluar dari makam jika kamu mau. Lan Ling berkata sambil tersenyum ringan, jadi, kamu tidak perlu panik. Bahkan jika kamu membunuh keluarga Dewa Racun sekarang, diperkirakan setelah ratusan tahun, anggota kuat dari keluarga Dewa Racun di makam dewa akan kembali. Pada saat itu, jika kamu tidak mati, kamu akan menembus level yang lebih tinggi, dan kamu tidak perlu takut pada mereka. Lan Ling berkata begitu kepada Lin Bai, rupanya Lan Ling khawatir Lin Bai takut dengan perkataan lelaki tua itu. Begitulah. Lin Bai mengangguk dan berkata, orang tua itu terkekeh, Lan Ling, kamu benar. Sangat mudah untuk masuk ke dalam makam dewa, tapi sulit untuk keluar. Tapi itu bukan tidak mungkin. Bukankah ada begitu banyak orang yang telah kembali sejak zaman kuno? Jika keluarga Dewa Racun benar-benar menggunakan metode rahasia untuk memberitahu orang-orang kuat di makam dewa dan mereka kembali dengan paksa. Apakah Anda, Dongsu dan Lin Bai, akan menanggung balas dendam keluarga Dewa Racun? Lan Ling menganggukkan kepalanya dan berkata, yang lebih tua bilang begitu. Orang tua itu memandang Lin Bai dan berkata dengan lemah, jadi saya ingin mengingatkan Anda bahwa setiap hal yang Anda lakukan di masa depan, Anda harus memikirkannya dengan baik dan mengambil tindakan, jika tidak, rumput tidak akan disingkirkan dan angin musim semi akan bertiup lagi. Terutama kekuatan yang telah mendominasi tanah kuno selama bertahun-tahun, dan tidak ada kekuatan super yang dapat menggoyahkan status mereka. Anda dapat melihat betapa kuatnya kartu di balik kekuatan ini. Apakah kamu mengerti kata-kataku? Orang tua itu bertanya pada Lin Bai. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, kata-kata yang lebih tua akan diingat oleh generasi muda. Lin Bai secara alami memahami arti kata-kata lelaki tua Guzu. Kata-kata dalam kata-kata lelaki tua Guzu telah mendominasi tanah kuno selama bertahun-tahun, dan tidak ada kekuatan super yang dapat menggoyahkan status tersebut. Kalimat ini jelas mengacu pada pusat kerajaan suci. Orang tua Guzu berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, lebih baik kamu mengerti. Aku juga harus pergi. Jika keluarga Dewa Racun membuat masalah besar, aku harus membantumu menenangkan keluarga Dewa Racun. Kalau tidak,
Suwatak Jiang yang kasar akan membuatnya marah dan memberitahu orang kuat di makam Tuhan. Maka itu akan menjadi buruk. Begitu suara lelaki tua itu turun, Lan Ling mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Guzhou, bahkan jika Lin Bai tidak mengingatnya, saya akan mengingatnya. Jika Anda dapat menggunakan tempat Lan Ling saya di masa depan, buka saja mulutmu. Feng Lingzi juga berkata sambil tersenyum, maksudku sama. Jika kamu ingin melakukan ramalan nanti, aku bisa melakukannya secara gratis. Ramalan. Hahaha, Feng Lingzi, aku tahu ramalanmu. Sepertinya kamu belum pernah membuat ramalanmu sepanjang hidupmu. Satu-satunya ramalan yang akurat adalah ramalan yang kamu tidak ingin akurat. Orang tua itu terkekeh dan berkata, tapi itu tidak buruk. Jika saya bisa mendapatkan bantuan dari 18 Dewa Gunung Taoshan, saya akan menuliskannya terlebih dahulu. Jika memang ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan pada 18 Dewa Taoshan, kamu tidak bisa menolak. Lan Ling dan Feng Lingzi mengangguk dan tersenyum. Orang tua itu menatap Lin Bai dalam-dalam, lalu dia berbalik untuk terbang. Di awan, naga hijau muncul, dan lelaki tua dari perahu yang menyendiri menginjak bagian atas kepala naga, dan langsung menuju cakrawala bersama Zhang Jianxing dan Du Guyun. Di atas awan, kecepatan King Jiaolong sangat cepat, dan jaraknya ribuan mil dalam sekejap. Lelaki tua itu terkekeh, garis pedang. Zhang Jianxing mengepalkan tinjunya dan berkata, muridnya ada di sini. Orang tua dari perahu yang kesepian itu berkata sambil tersenyum, hatimu tergerak. Zhang Jianxing terdiam. Apakah kamu ingin bertarung dengan Lin Bai? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Zhang Jianxing tidak berbicara. Dia berdiri di belakang lelaki tua di perahu yang sepi itu. Orang tua Guzu berkata sambil tersenyum, selama bertahun-tahun, saya telah menjebak Anda di sekitar saya, membiarkan Anda mengendalikan suasana hati Anda setiap hari, dan akhirnya membiarkan hati Anda tenang. Tapi hari ini saya melihat Lin Bai, hati kompetitif Anda masih tergerak. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Zhang Jianxing berkata sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda bersedia melepaskan saya? Orang tua itu berkata, pergilah ke Zhongzhou, ke Tanah Suci Pusat. Saya kira Lin Bai akan segera berangkat ke Tanah Suci Pusat. Saat Lin Bai tiba di pusat Tanah Suci, kamu harus berkonsultasi dengan Lin Bai secepatnya. Jika tidak, jika terlambat, diperkirakan Lin Bai. Ah, pergilah. Guzhou tua pria itu belum selesai berkata, dia berkata kepada Zhang Jianxing. Zhang Jianxing tidak menebak arti kata-kata lelaki tua Guzhou. Dia hanya mendengar bahwa lelaki tua itu rela melepaskan dirinya. Zhang Jianxing sangat senang. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, selamat tinggal pada Tuan, selamat tinggal pada kakak laki-laki. Dengan itu, Zhang Jianxing melompat dari naga hijau dan langsung menuju ke cakrawala. Orang tua itu berkata, Du Guyun, kamu harus mempersiapkan diri, pergi ke alam dewa makam. Du Guyun menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, Tuan. Setelah lelaki tua itu pergi, di atas awan, dia sendirian di bawah Lan Ling, Feng Lingzi dan Lin Bai. Blueling warna segi ini menjadi dingin, melihat Lin Bai, sepasang gigi terkatup menelan penampilan Lin Bai Seng. Lin Bai menunduk dan tidak berani berbicara. Setelah setengah dering, Lan Ling menghela nafas, menatap putra lonceng angin dan berkata, ini pamanmu Feng. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memandang Feng Lingzi dan berseru, keponakan Lin Bai telah melihat paman Feng. Dia tidak berani membuat pernyataan sebelumnya. Tolong jangan salahkan paman Feng. Feng Lingzi terkekeh dan berkata, hahaha, tidak apa-apa. Melihatmu hari ini seperti melihat kakak laki-laki Lin Duo. Lan Ling memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai, kamu tidak bisa melakukan hal berisiko seperti itu di masa depan, tahu. Lin Bai memandang Lan Ling dan berkata, hal-hal yang akan saya lakukan mungkin lebih berisiko daripada hal-hal ini.
Paman Lanling, jika saya tidak berani berurusan dengan keluarga Dewa Racun, bagaimana saya bisa menangani tanah suci pusat? Mendengar kata-kata Lin Bai, murid-murid Lanling dan Feng Lingzi mengecil dan saling memandang. Kecerdasan dan keberanian Lin Bai tidak ada bandingannya. Lin Bai berkata dengan suara rendah, perang keluarga Dewa Racun hari ini hanyalah ujian kecil dari pisau sapi, hanya beberapa persiapan yang saya buat untuk menghadapi tanah suci pusat. Aku juga ingin melihat apakah aku bisa menghilangkan keluarga Dewa Racun. Tapi untungnya, serangan terhadap keluarga Dewa Racun ini tidak menghasilkan apa-apa, setidaknya beritahu aku keberadaan makam dewa. Jika aku tidak berurusan dengan keluarga Dewa Racun hari ini, bahkan jika aku cukup beruntung untuk menghancurkan kerajaan suci pusat, aku pasti akan mati. Pada saat itu, orang kuat dari kerajaan suci pusat di makam dewa surga akan kembali, dan aku akan mati. Tetapi dalam hal ini, saya telah mengetahui keberadaan makam dewa. Saya akan lebih mempertimbangkan tindakan saya di masa depan. Lin Bai berkata dengan ringan. Feng Lingzi tersenyum puas dan berkata, kamu bisa mengajariku, menurutku kamu benar. Bab 3165 pergi. Lanling mendengar perkataan Lin Bai, dan tidak baik terus menyalahkan Lin Bai. Saat ini, Lanling menghela nafas, melihat ke tanah Nanzu, dan berkata dengan lemah, hanya setelah perang ini, diperkirakan pola tanah Nanzu akan diubah. Feng Lingzi mengangguk dan berkata, ya, keluarga Dewa Racun sangat lemah, dan sebagian besar orang kuat terbunuh dan terluka. Hanya beberapa ratus orang kuat yang telah memenangkan posisi teratas di inti yang bertahan. Diperkirakan racun itu keluarga dewa tidak lagi dapat mengendalikan situasi di tanah Nanzu. Bahkan jika keluarga dewa racun ingin memulihkan vitalitasnya, mustahil untuk pulih tanpa penyembuhan khusus selama beberapa dekade. Lanling mengangguk sedikit, mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, lihat, Feng Lingzi dan aku sudah melihatnya. Lin Bai mengambil slip giok itu dengan ragu dan membukanya. Ada kalimat yang tertulis di atasnya, pasukanku bertemu dengan markis dari Qingyang, Beiyang dan Dongyang di Pingyangchuan, Nanzu. Mereka bertempur dengan sengit dan memusnahkan lebih dari separuh musuh. Sisanya melarikan diri kembali ke Tanah Suci. Dilaporkan kepada Putra Mahkota. Setelah menonton, Lin Bai melihat ke arah Lanling. Lanling berkata dengan suara rendah, ketika kamu mulai bergabung dengan keluarga Dewa Racun, Pangeran 17 mengirim 3 markuise ke Tanah Nanzu dan ditempatkan di Pingyangchuan, 700.000 mil sebelah utara keluarga Dewa Racun. Ketika Anda mulai, Yang Mulia mengirim beberapa markuise, dengan hampir 50 juta pasukan, diam-diam menemukan musuh dari ketiga markuise ini. Mereka terbunuh, sebagian besar bawahan mereka dimusnahkan, dan sisanya melarikan diri kembali ke Tanah Suci. Lin Bai berkata dengan ngeri, Pangeran ke-17 benar-benar mengirim markis ke Nanzu. Lanling berkata, ya, keluarga Dewa Racun baru saja setia kepada Pangeran 17. Mereka adalah pedang tajam di tangan Pangeran 17. Mereka adalah lengan kanan Pangeran 17. Sekarang, lengan ini telah dipotong. Pergi olehmu. Oleh karena itu, diperkirakan 17 pangeran juga sangat membencimu. Kamu harus lebih berhati-hati. Namun, kamu tidak boleh bertanya lebih banyak tentang hal-hal ini. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran untuk merebut tahta negara suci pusat. Lin Bai berkata dengan suara rendah, bisakah 3 markis dari negara suci pusat mati di Nanzu, dan negara suci pusat tidak peduli? Lanling berkata sambil tersenyum ringan, tentu saja, kamu tidak boleh lupa siapa yang mengirim prajurit untuk membunuh ketiga markis ini. Itu adalah pangeran. Bahkan jika masalah ini naik, pangeran secara alami akan mencoba untuk menekannya. Apalagi, tidak, pangeran punya idenya sendiri. Dia membunuh ketiga markis ini, dan membiarkan berita itu dikirim kembali ke kerajaan suci pemerintah pusat.
Dia ingin memberi markis yang masih dalam keadaan ragu-ragu, dan membiarkan mereka mengerti bahwa mereka sedang memilih pasukan. Lin Bai berkata, pangeran masih memiliki arti ini. Lan Ling terkekeh, kamu tidak punya untuk menangani masalah ini untuk saat ini. Kamu dan aku tidak bisa mengendalikan pertempuran untuk merebut kaisar. Bukan hanya kamu, bahkan Akademi Dongzu dan keluarga Dewa Racun, tidak bisa mengendalikan perebutan pusat kerajaan suci. Lan Ling berkata dengan suara rendah. Ini hanyalah hidangan pembuka kecil untuk merebut tahta. Begitu perampasan yang sebenarnya dimulai, lebih banyak orang akan mati di tanah kuno itu. Wajah Blueling menjadi muram, katamu. Terlebih lagi, tanah Nanzu akan berada dalam kekacauan dalam waktu dekat, mungkin dalam 1 atau 2 bulan. Jadi, jika kamu ingin meninggalkan Nanzu, lakukanlah sesegera mungkin. Kata Lan Ling dengan suara rendah. Feng Lingzi mengerutkan kening saat itu dan berkata, tetapi saya telah membuat ramalan untuk tanah Nanzu. Dalam 50 tahun ke depan, tanah Nanzu akan tenang. Blueling tidak memperhatikan angin yang berpadu, mencibir, kamu. Apakah ramalan Anda akurat? Hahaha. Lan Ling tertawa liar pada anak lonceng angin. Saat ini, Lan Ling berkata, Lin Bai, aku akan kembali ke Dongzu. Mengenai kemana kamu ingin pergi, aku tidak ingin mempedulikanmu, tapi aku ingin kamu memahami bahwa setiap langkah yang kamu ambil selanjutnya, kamu harus memikirkannya dengan serius sebelum memulai. Ingat, jangan mencoba untuk pergi. Bersikaplah ceroboh kali ini. Pusat gravitasi bahasa Blueling berkata lama. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Feng Lingzi terkekeh, karena kamu akan pergi, saya sudah cukup tinggal di Nanzu. Ini juga waktunya untuk membawa murid-muridku dan melihat-lihat keluar. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Feng mau pergi kemana? Feng Lingzi memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, Paman mau pergi kemana? Apakah Anda perlu mempertanggungjawabkan keponakan Anda? Tidak perlu alam. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit. Feng Lingzi berkata sambil tersenyum, itu bagus. Saya akan mengunjungi pusat kerajaan suci. Dengan kemampuan ramalanku, aku yakin aku bisa menjadi guru nasional di pusat kerajaan suci. Feng Lingzi berkata sambil tersenyum, sudah diputuskan. Aku akan pergi ke pusat negara suci untuk menjadi guru nasional. Blueling tidak bisa tersenyum pahit, tapi kemudian Lan Ling sedikit mengangguk. Kemudian, Lan Ling dan Feng Lingzi berturut-turut meninggalkan suku Daogu. Sebelum Lan Ling pergi, dia juga mengambil hatinya. Lin Bai turun dari puncak gunung dan kembali ke suku Daogu. Berjalan di jalan kuno suku Daogu, samar-samar Lin Bai dapat mendengar banyak pejuang suku Daogu berbicara tentang peristiwa besar yang terjadi di tanah Nanzu. Pernahkah kamu mendengarnya? Perang itu sebenarnya menyebabkan keluarga Dewa Racun kehilangan hampir 1.000 orang kuat. Sekarang vitalitas keluarga Dewa Racun sangat rusak. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang kuat di bawah sungai. Penguburan mayat. Dikatakan bahwa lebih dari 20 juta mayat ditemukan di pegunungan dan sungai di luar keluarga Dewa Racun. Dikatakan bahwa tubuh-tubuh ini semuanya mengenakan baju besi dari kerajaan suci pusat. Tampaknya itu adalah tentara dari tanah suci pusat. Yan Tombak, tuan kecil dari suku Dihuang, sebenarnya terpotong oleh pedang Ning. Diperkirakan hal ini akan berdampak besar pada semangat bela dirinya. Dengan menurunnya keluarga Dewa Racun, gerbang Dewa Nanzu tiba-tiba bangkit. Ketika suku Jiange dan suku Dihuang mendukung keluarga Dewa Racun, mereka tiba-tiba menyerang gerbang gunung suku Dihuang dan suku Jiange, menyebabkan banyak korban jiwa bagi para pejuang kedua suku ini. Tidak hanya itu, tapi sekarang sebagian besar dari 72 negara bagian selatan tampaknya berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagi suku mereka sendiri untuk bangkit. Mereka tergila-gila pada menjarah sumber daya dan wilayah suku-suku di sekitarnya. Sekarang, hampir separuh negara bagian selatan berada dalam keadaan perang.
Ketika Lin Bai berjalan melewati para prajurit ini, dia mendengar mereka membicarakan hal-hal ini. Lin Bai mengetahui beberapa hal, tetapi dia tidak mengetahui beberapa hal. Namun semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sederhana.